Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Ya, apa kabar kalian? Ya, Ibu harap kalian semua tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar di rumah ya. Iya, pertama-tama perkenalkan, nama saya Ibu Nurul Kamila. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam tentang dampak dari pengambilan bahan alam terhadap kelestarian lingkungan. Tetapi sebelum itu, mari kita memulai pembelajaran hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Baik anak-anak, sebelum itu Ibu ingin bertanya kepada kalian tahu nggak apa itu bahan alam? Ya, betul. Jadi, bahan alam itu adalah bahan yang diperoleh dan diproses oleh alam. Ya, jadi anak-anak, semua bahan alam yang kita butuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dapat diambil dari alam. Misalnya, tanah, pasir, dan batu untuk membuat rumah. Pengambilan semua bahan alam itu yang kita butuhkan sangat mudah dilakukan. Kita bisa dengan mudah menggali tanah untuk bahan bangunan karena tinggal menggali saja di hutan atau di tempat tambang. Kita mudah mengambil hasil laut seperti ikan, rumput laut, kerang, dan sebagainya karena di Indonesia ini memiliki daerah perairan yang sangat luas. Negara Indonesia memiliki hutan yang cukup luas, teman-teman. Maka pemerintah mengeluarkan hak pengelolaan hutan bagi investor swasta. Dampak pengambilan bahan alam tersebut bagi pelestarian lingkungan, meskipun negara Indonesia kaya akan bahan yang bisa dimanfaatkan, tetapi kita tidak boleh menggunakan seenaknya loh. Pengambilan bahan tersebut harus disertai usaha pelestariannya. Pengambilan bahan alam tanpa pelestarian akan mengakibatkan rusaknya alam. Nah, kita akan mengetahui apa saja dampak yang ditimbulkan dari pengambilan bahan alam tersebut. Dampak yang pertama adalah bisa terjadi tanah longsor. Pengambilan tanah untuk bahan pembangunan dengan melubangi tanah secara terus-menerus dapat menyebabkan tanah longsor loh anak-anak. Kesuburan tanah menjadi berkurang karena lapisan tanah atasnya menjadi rusak. Seharusnya penggalian tanah disertai dengan meratakan tanah yang sudah diambil. Hal ini menjaga tanah yang sudah diambil agar tidak terlalu miring, sedapat mungkin mengurangi kemiringan tanah. Nah, yang kedua, bahan tambang mineral cepat habis. Penggunaan bahan tambang mineral yang terus-menerus menyebabkan bahan tambang itu cepat habis. Mineral yang tidak dapat diperbarui terus diambil. Mineral tidak dapat diperbarui, maka penggunaannya harus benar-benar dihemat. Kita juga harus mencari energi alternatif yang dapat digunakan sehingga mineral yang ada di tempat tambang tidak cepat habis. Dampak yang ketiga adalah rusaknya ekosistem hutan. Pengambilan kayu di hutan secara terus-menerus akan merusak ekosistem hutan. Tanah menjadi tandus karena pohon ditebangi, hewan menjadi kehilangan tempat tinggalnya, dan tumbuhan tidak bisa tumbuh dengan baik. Penebangan hutan harus diimbangi dengan penanaman tanaman baru sehingga pohon tidak habis, anak-anak. Iya, dampak yang keempat
Dampak yang keempat adalah mata air menjadi kering. Pengambilan air pada sumber air secara terus-menerus tanpa pemeliharaan akan menyebabkan sumber air menjadi cepat kering. Selanjutnya yaitu akibat penebangan pohon yang secara terus-menerus dilakukan akan menyebabkan resapan air yang ada di hutan semakin berkurang, sehingga air-air yang ada di dalam tanah itu berkurang, sehingga dapat menyebabkan banjir juga atau longsor loh. Iya, sehingga kita harus selalu merawat dan menanam pohon. Dampak yang kelima adalah rusaknya ekosistem air. Penangkaran ikan menggunakan bahan peledak dan racun dapat menyebabkan kerusakan ekosistem air, laut atau sungai. Bahaya yang bisa ditimbulkan karena pengambilan bahan alam tanpa pelestariannya, yaitu antara lain bisa menjadi bencana alam atau erosi atau banjir juga loh. Nah, yang kedua, dampaknya yaitu kekurangan atau bahkan kehabisan bahan alam. Nah, kita kan tidak mau kalau bahan alam yang ada di sekitar kita itu habis ya, karena jika sudah habis kita tidak akan tahu dan kita tidak akan bisa memanfaatkannya lagi, sehingga kita harus terus melawat alam kita dengan baik dengan cara selalu melestarikan dan menjaga lingkungan kita untuk kehidupan kita di masa depan. Iya, anak-anak, itulah tadi pembelajaran tentang dampak pengambilan bahan alam untuk bagi kelestarian lingkungan kita. Ibu harap kalian dapat memahaminya ya. Iya. Sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan Ibu. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.